bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber kesembuhan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar bahwa Engkaulah sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan, maka kami akan sia-sia di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat berkat-Mu pada petang sore hari ini yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau boleh berbicara lebih lagi, dan melalui firman-Mu juga Tuhan, Engkau membawa hidup kami untuk kami boleh terus memiliki kasih yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mengasihi walaupun terluka. Itu sebabnya biarlah kasih Bapa tinggal di dalam pribadi lepas pribadi saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada petang sore hari ini firman Tuhan berjudul tetap mengasihi walaupun terluka. Ini satu tema yang luar biasa. Satu tema yang tidak mudah untuk kita bisa lakukan. Mengapa demikian? Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang, tapi hati kita terluka, hati kita terhina, hidup kita teraniaya? Bisakah, masih bisakah saudara dan saya tetap mengasihi? Tidak mudah saudara. Apalagi yang mengasihi ada di samping saudara. Apalagi yang menyakiti di keluarga saudara, rekan sekerja saudara, sepelayanan saudara. Tetaplah kita bisa berkata, saya tetap mengasihi walaupun saya terluka. Ini yang menjadi perenungan pada petang sore hari ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Lukas. Kita mau baca Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai yang ke-43. Ini berbicara tentang Yesus disalibkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata,
"Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat yang ke-35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengajak dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biar sekarang ia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Juga ia adalah Mesias, orang yang dipilih. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus di masa sengsara penyaliban yang baru saja kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 ini. Dia tetap mengasihi meski terluka, dan ini bukanlah sesuatu sekedar perasaan, tetapi melainkan satu keputusan iman yang tulus, yang sungguh-sungguh. Atau secara ekstrimnya itu iman yang radikal. Jadi di dalam Lukas 23 ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka sekalipun terluka. Dan ini bukanlah sekedar satu perasaan, melainkan sebuah keputusan iman yang radikal, yang sungguh-sungguh, yang tidak digoyahkan dengan keadaan yang ada, saudara. Dan Yesus memberi teladan nyata. Bagaimana kasih tetap menang di atas penderitaan yang luar biasa. Selanjutnya, salib bukan hanya tempat penderitaan, tetapi juga puncak di mana pernyataan kasih Allah itu diwujudkan, dinyatakan. Dan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita boleh belajar makna kasih sejati di dalam hidup saudara dan saya. Nah, dari doa Yesus di atas kayu salib juga, kita juga boleh belajar mengasihi walau terluka.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, puncak dari kasih yang terluka, tadi kita sudah dibaca di dalam Lukas 23 ayat 34. Di sana dikatakan, di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini puncak dari kasih yang terluka, saudara. Bapa di surga mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, meskipun Yesus sedang mengalami penderitaan secara fisik dan mental akibat apa? Penyaliban. Tapi satu hal, fokusnya di dalam pribadi Tuhan kita Yesus bukan pada balas dendam, melainkan pada pemulihan mereka yang menyakitinya. Ini keteladanan yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Bagaimana kasih-Nya yang begitu luar biasa, sekalipun Tuhan Yesus terluka, saudara. Dalam keadaan menderita secara fisik dan bahkan mental itu. Tapi tidak ada sedikit pun niat untuk mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mereka membalas dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan satu hal, pemulihan mereka yang menyakitinya. Tidak mudah, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih. Tuhan kita Yesus yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang semestinya Dia tidak bersalah. Tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. Tetapi kasih-Nya tetap dinyatakan di dalam kehidupannya. Melalui keteladanan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mengasihi walau terluka ini mendorong kita untuk apa? Slide yang pertama, yaitu taat meski berat. Taat meski berat. Yesus tetap taat sampai mati di kayu salib. Meski menghadapi penderitaan yang tidak adil. Dia taat, sebenarnya dia tidak salah, saudara. Tetapi mulai ketaatannya, meskipun berat, saudara. Ini yang menjadi teladan bagi kita. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8, di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas
kayu salib. Slide selanjutnya. Nah, kasih kepada Bapa membuat Yesus tidak menyerah pada rasa sakit dan penghinaan, saudara. Di mana ketaatan adalah bukti kasih yang dewasa, bukan kasih yang bergantung pada kenyamanan. Nah, seringkali kedewasaan di dalam hidup kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan itu seharusnya kita tidak tergantung kepada kenyamanan saat saudara mengalami sesuatu kehidupan di dalam hidup saudara. Tapi dikatakan ketaatan adalah bukti kasih yang dewasa. Artinya, sekalipun kita dalam keadaan yang tidak berdaya, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan alami di dalam kehidupannya. Dia tidak menyerah. Sekalipun rasa sakit dan penghinaan itu Tuhan alami. Tetaplah setia kepada kehendak Tuhan, meskipun jalan terasa berat dan menyakitkan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang pertama ini memang tidak mudah untuk kita taat, meski berat. Di dalam kita melakukan sesuatu atau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup kita. Sering kita ketika mengalami berbagai hal, kesulitan dan tantangan. Yang ada itu seringkali apa? Mengeluh, menyerah dengan keadaan yang ada. Tidak ada sesuatu hal yang apa harus kita kerjakan lebih lagi supaya apa? Penderitaan yang kita alami ini tidak membuat saudara dan saya undur dari kasih Tuhan. Ketaatan itulah sendiri yang memampukan kita. Sekalipun berat, saudara. Ada Tuhan yang memberikan keteguhan hati, kekuatan untuk kita bisa menghadapi segala penderitaan yang ada. Nah, bagaimana kasih Tuhan itu dibuktikan sekalipun berat yang luar biasa. Dia rela merendahkan diri. Bahkan taat sampai mati. Dan bahkan matinya di atas kayu salib. Ini satu penderitaan yang luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kita? Baru mengalami penderitaan sedikit aja, ya. Kita lari di hadapan Tuhan. Justru penderitaan itu membawa kita tuh semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Amin.
Sebab ketaatan adalah bukti kasih yang membuat saudara semakin dewasa. Tidak seperti anak-anak. Tetapi kita semakin dewasa. Dan bukan kasih yang bergantung kepada kenyamanan. Itulah sebabnya tetaplah setia kepada kehendak Tuhan. Meski jalannya berat dan menyakitkan. Amin. Mau? Nanti dulu Om. Tapi Tuhan mengajar kita apa? Tetap setia. Sekalipun sakit, saudara. Banyak hal yang saya alami hari-hari yang ada. Tantangan demi tantangan. Hinaan demi hinaan. Saya belajar untuk tetap saya setia kepada Tuhan. Tidak lari dari masalah yang saya hadapi. Sekalipun banyak orang di depannya manis, bisa bercanda dengan kita, waduh ketawa-ketawa. Tapi di belakangnya sering nyinyir, di belakangnya nusuk dari belakang. Banyak saudara terjadi. Namun keteladanan pribadi Tuhan Yesus itu menjadi contoh buat saudara dan saya. Untuk apa? Tetap taat meskipun berat. Sehingga Tuhan mau untuk kita tetap setia kepada kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Di dalam ayat yang ke-34, bagian A dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan diberikan bahkan sebelum ada penyesalan. Di dalam Roma 5 ayat 8 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih apa? Ketika kita masih berdosa, saudara. Kasih sejati tidak berhenti saat seseorang dihina atau dikhianati. Yesus tetap memilih untuk menyatakan belas kasih-Nya daripada penghakiman. Bahkan kepada para pemimpin agama dan prajurit yang mengejeknya. Kasih ilahi itu tanpa batas. Kalau kita baca nanti di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kasih ilahi itu tidak tanpa batas dan tidak menunggu orang lain untuk berubah lebih dahulu. Di dalam Matius 18 ayat 21 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7.
Ini artinya ketika kita memberi pengampunan, itu tidak ada batasnya, saudara. Karena apa? Pengampunan membebaskan bukan hanya yang diampuni, tetapi juga yang mengampuni. Oleh sebab itu belajarlah menyerahkan luka kepada Tuhan. Jangan biarkan kepahitan merampas damai sejahtera kita. Mengampuni tanpa syarat. Bapak Ibu, mengampuni tanpa syarat tadi di dalam Injil Matius 18. Kita harus mengampuni berapa? 7 kali? 70 kali 7 kali. Itu artinya setiap hari kita boleh memberikan pengampunan kepada saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini engkau dikaniati, engkau dikecewakan, engkau disakiti, engkau dirugikan, engkau dihina. Kita harus mengampuni, saudara. Memang untuk melakukan hal itu tidak mudah. Nah, kemarin saya ketemu teman sepelayanan saya. Saya pernah cerita waktu saya masih remaja. Saya melayani sekolah minggu. Nah, saya yang memimpin pujian, teman saya namanya Sutresno. Dia yang memainkan gitar dan saya diajarin dia. Dari tahun 89 saya keluar Cirebon dan dia juga keluar dari Cepu. Baru hari kemarin saya ketemu. Sudah 33 lebih saya baru ketemu. Puji nama Tuhan, saya dipertemukan dengan rekan sepelayanan. Dan dia cerita, dia seperjuangan ketika melayani dulu. Kemana kita punya banyak cabang, setiap sore itu selalu ada dia dan saya. Dia yang memainkan musik, gitar, dan saya yang pujian. Ngajar anak sekolah minggu. Dan dia kemarin bercerita, selama 33 tahun ini, perjalanan kehidupannya sungguh Tuhan pakai luar biasa. Sekalipun terakhir dia mengalami hal yang sakit. Rekan bisnisnya itu mengemplang dia, padahal sobat teman dekat. Mengemplang 4,5 sampai dia stres. Beberapa bulan terakhir ini dia stres. Sampai sempat dia dilarikan ke rumah sakit karena kena serangan jantung. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan buat saya. Teman saya ini cerita, udah Mas Pri, manggil saya Mas Pri. Saya ikhlaskan, saya mengampuni. Dia rintis dari awal itu, dia mulai dari sales, sampai dia jadi manajer, sampai sekarang dia punya pabrik sendiri. Dikemplang sahabatnya saudara, bagaimana rasanya? Masih bisakah kita memaafkan? Masih bisa kita mengampuni? Ataupun saudara disakiti, dikhianati sama keluargamu sendiri. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya mengampuni.
Amin. Banyak hal saudara, saya juga belajar mengampuni. Memang mengampuni itu tidak mudah hanya keluar di mulut. Tetapi terkadang hatinya sakit, luar biasa saudara. Tapi kita mau mengikuti teladan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan kita sungguh luar biasa. Saya percaya di tempat ini saat ini engkau mungkin disakiti teman, dikecewakan, bahkan dikhianati. Bisa saja sama istri saudara, sama suami saudara, sama anak-anak saudara, sama keluarga saudara. Tapi masihkah kita memiliki kasih yang sejati daripada Tuhan? Nah, kalau hal ini engkau mengalaminya, memang kita tidak bisa saudara. Tapi satu hal, hanya pribadi Roh Kudus sendiri. Saudara bisa berdoa untuk dimampukan, Tuhan tolong saya. Tanpa pribadi Roh Kudus, saya yakin saudara tidak mampu, tidak bisa. Tetapi malah mari lakukan hal itu. Sehingga hati kita ada damai dan sejahtera. Berdoa saudara dengan sungguh-sungguh. Saya yakin tidak mudah saudara. Tapi hanya dengan doa itulah yang membuat kita diberikan kekuatan sama Tuhan. Dimampukan sama Tuhan. Berdoa dan berdoa. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, tetap menyatakan berkat. Tadi di dalam ayat 41 sampai ke 43 dikatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Yesus menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang bertobat. Ini artinya sekalipun Yesus tadi dihina, diolok-olok, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa? Tetap menyatakan berkat-Nya. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Artinya apa? Di tengah penderitaan, Yesus tetap membuka pintu anugerah. Sebab kasih sejati tetap menghasilkan berkat. Bahkan
Di saat paling gelap pun Tuhan Yesus memberkati saudara. Sehingga penjahat tadi diselamatkan sama Tuhan. Artinya apa? Sekalipun disakiti, dia tidak mengutuki. Tetapi apa? Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada orang yang menyakiti. Nah, kalau hal itu terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika saudara saat ini dikecewakan, disakiti. Berkati orang yang menyakiti saudara, yang mengecewakan saudara. Berkati dan doakan. Dan saya yakin dengan doa itu, maka Tuhan akan menjamah dan memulihkan. Ada banyak hal ketika kami ada di komplek Lobunta itu. Ada banyak hal yang seringkali mereka nyinyir, ngomongin tentang kita. Tapi satu hal, saya keluarga dan istri. Nah, ketika orang lain enggak suka sama kita, justru apa yang kita lakukan? Kita melakukan hal yang baik kepada dia. Nah, dengan tindakan kita, dengan memberkati, akhirnya apa? Menjadi tangga yang baik. Justru di saat-saat orang yang demikian, yang melakukan kejahatan, ketika saudara melakukan tindakan nyata dengan sikap perbuatan yang baik atas hidup saudara kepada orang yang menyakiti, maka satu perkara akan ada pemulihan, perubahan yang nyata. Justru dengan saudara memberkati orang yang menyakiti saudara, maka berkat-berkatnya akan dilimpahkan dalam hidup kita semua. Amin. Nah, kalau kita disakiti saudara, dikecewakan, dikhianati, yang kita bisa lakukan apa? Berdoa dan memberkatinya, saudara. Jangan justru malah kita mencaci maki. Justru jangan kita menjauhi. Tetapi teladan yang Tuhan berikan, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, yang seharusnya dia tidak bersalah. Dia dihina, diolok-olok. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia memberkati saudara. Nah, puji nama Tuhan. Di tengah penderitaan, Yesus tetap membuka pintu anugerah buat saudara dan saya. Sebab kasih sejati tetap menghasilkan berkat. Bahkan di saat paling gelap sekalipun. Itu sebabnya jadilah saluran berkat. Meski hati terluka. Tuhan sanggup memakai kasih saudara dan saya. Untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Malam hari ini, waktu yang terindah buat kita. Untuk kita bisa mengasihi sekalipun kita terluka. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya taat meski kita berat. Dan yang kedua, dikatakan kita harus mengampuni tanpa syarat, saudara. Sebab Tuhan tadi katakan, kita harus mengampuni bukan 7 kali, tetapi 70 kali, 7 kali. Itu artinya apa? Tanpa batas, saudara, untuk melakukan pengampunan.
Sebab kasih setia anugerahnya sudah dilimpahkan atas hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dimampukan, disanggupkan untuk kita bisa mengasihi sekalipun kita terluka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pemain musik dan tim pujian maju ke depan. Kita mau pujikan kasih pasti lemah lembut. Haleluya Yesus. Renungkan baik-baik firman Tuhan pada malam hari ini. Memang tidak mudah untuk kita mengasihi dalam keadaan kita terluka. Tetapi Roh Kudus hadir pada malam hari ini, menyanggupkan dan memberi kekuatan buat saudara.